Nya Mai Shiranui yang di-ban oleh tim Mahadewa. Mahadewa nih bakal ngambil Arli lagi sih kayaknya. Bigetron di hari terakhir group stage pas mau masuk ke playoff. Jadi dua hero ini yang sempat nge-carry 4 player lainnya. Dan ternyata ada Feng yang diambil oleh Mahadewa. Berarti mereka bakal main secara 5 berlima terus. Karena kalau misalkan lu mau main Feng, lu harus main berlima. Keep up Kaisernya ini biar nggak gampang tumbang, dan Feng juga adalah salah satu farm laner yang kalau menurut gue bisa nge-amplify farmnya secara cepat ya, karena dia punya satu skill bomb yang bisa meledak di stack yang keempat, dan bahkan Mayin juga udah diamanin sama Mahadewa sebagai power pick ya. Gue wajar banget kalau misalkan Mayin ini di pick terakhir, walaupun bukan ini ya hitungannya ya kayak siapa nih counter lain, gue pasti bakal pakai Mayin, ya udah Mayin aja gue pick di awal. Enggak kayak gitu guys. Jadi ini bukan ranked draft, ini adalah competitive draft. Jadi yang udah pasti di atas kertas lebih kuat dibanding sama siapa, dia bakal keep sampai ke phase yang kedua. Tapi bakal ada resiko untuk di-ban juga di phase kedua. Yes, ini Fang kemarin sih jadi kunci rahasianya MHD ya, karena mereka mainin kayak gini banget nih. Frost, Dolia, mereka mainin dengan komposisi yang sama banget kayak kemarin, dan ada kemungkinan juga Fangnya jadi segila kemarin di early karena di support sama Frost, di support sama Dolia juga. Jadi ini harusnya bakal jadi enak banget buat tim Mahadewa, karena kemarin sebenarnya gue juga jadi pertanyaan gitu loh, Fang kenapa dia di pick gitu kan, tapi ternyata jadi sangat-sangat efektif ketika dipakai sama Dolia plus Frost, jadi bener-bener tanky banget, jadi bener-bener enak juga buat tim yang makainya terkhusus pakainya Enix sih ya. Pakai Enix ya. Enix sang carry, Enix sang paling gila-gila ya kan. Enix sang bucin, Enix sang gultik ya kan. Nah ini adalah game penentuan. Ini adalah pertaruhan match yang sangat penting karena ini akan mempertaruhkan gengsi dan juga ego mereka. Maukah mereka turun ke lower bracket melawan tim RRQ? Ini akan menjadi pertanda baik atau buruk ya dari kedua tim ini. Oke, Mahadewa Esports dan juga Bigetron Esports, here we go. Kita lihat top lane atau clash lane-nya sudah mulai ada ganking position 2 lawan 1. Begitu juga di area bottom lane. Sudah mulai ada beberapa repositioning yang dilakukan oleh Zhang Fei aka Psycho untuk bermain agak sedikit lebih safe. Karena di menit-menit awal kayak gini, kalau misalkan belum ada Imperial Order, itu damage outputnya juga nggak segitu maksimalnya dari CD range ya. Masih early game, baru 1 menit, belum kelar juga lah untuk clearing jungle. Jadi ini masih santai aja, waktunya mereka buat farming, waktunya mereka buat cari-cari kesempatan, mungkin buat mulai buka map. Ayep udah ngeluarin Ode buat zoning sedikit ke arah player-player dari BTR. Tapi ini match yang MHD nggak bisa remehin sama sekali. Kenapa tuh? Karena Bigetron ya salah satu kandidat terkuat, ya kan? Dan juga ya seperti yang gue sih setuju sama apa yang dibilang Bu Dosen kemarin ya, salah satu kandidat terkuat memang Bigetron. Udah karena memang positioningnya kuat banget sekarang, dan juga chemistry dari pemain-pemainnya juga bagus. Kelihatan lah dari GACC kayak gimana. Zyko progresnya. Psycho pakai Zhang Fei udah OP, tapi belum level 4 bro. Kenapa langsung masuk ke sono? Coba buat kabur Living Savior, gak bisa. Forbidden domainnya pun tidak berguna banyak, langsung first blood aja karena Psycho terlalu masuk dan kaget sih. Mungkin karena ada anxiety juga di situ kan, agak nggak dikira ya. Tapi ya udah oke. Dirijinya sekarang Falah jadinya clear dengan normal aja. Dan kita lihat tuh Dunnya udah mulai ngeliat kayaknya udah ada timer nih. Lumayan enak nih kayaknya buat kita ambil karena it depends on their timing again. Mereka masih sama-sama mulainya dari Azure. Kalau misalkan Musashi ya, itu kan di awal-awal itu pasti bakal lebih cepat dibanding dari Kaiser dia ngejunglingnya. Tapi kalau misalkan Kaiser sekarang dibandinginnya sama Xiaodun, sebenarnya Xiaodun cepet juga, itu tergantung dari dia ngambil skillnya apa dulu yang di awal. Dia ngambil skill pointnya tuh mau masuk kemana, mau ke Winslash kah atau ke Benediction. Karena kalau misalkan dia ngambil Benediction, itu udah pasti bakal cepet banget guys. Karena bakal ada true damage output total 1000 di awal game, khususnya di level 1 yang bisa lu dapetin di tiap lu bisa nge-pop up si basic hitnya 3 kali. Yes, true itu damage. Enak banget true damage-nya, dan juga kenapa Dun banyak banget dipakai ya karena itu, karena tebel dan juga sakit. Dan sekarang ini udah masuk ke menit ketiga, dan dari Mahadewa pun kelihatannya masih, gue nggak ngelihat gameplay yang agresif kayak kemarin ya. Mereka jauh lebih berhati-hati. Fangnya benar-benar sering juga berada di bawah tower. Gue nggak lihat agresivitas yang mereka coba kemarin lawan DTH. Lawan DTH ya saya gue. Iya lawan DTH. Jadi yang kali ini mereka coba buat santai karena mungkin memang
visionnya belum kebuka ya. Dari tadi dunia belum kelihatan juga kan, cuma kelihatan Lady Jane doang. Jadi mungkin masih nunggu, tapi sekarang harusnya udah mulai kebuka, udah mulai kelihatan dunia ada di mana. Dan Fadel harusnya udah kasih info Anxiety coba buat maju pelan-pelan, scaling dari mapnya dikit-dikit karena mereka mau dapat lagi vision pressure-nya. Karena sekarang vision pressure-nya lagi didapetin sama Big Hero Esports. Coba buat masuk, tapi ketahuan karena kebuka. Mereka jalannya pas banget, Fadelnya keluar di situ dan mereka juga pas banget keluar dari bush. Lalu Winter Seer langsung keluar, langsung dipakai di pop out untuk mempertahankan trip aja. Farm lane fight, Psycho mengeluarkan Build Outburst yang sepertinya udah sedikit banyak diprediksi lah ya sama player-player dari Mahadewa. Terus sekarang Tyrant ini akan menjadi tujuan, ternyata enggak. Anxiety naiknya ke Overlord, jadi Bigitron langsung dapetin Tyrant ya, dilepas sama Mahadewa. Dan Mahadewa memilih untuk ya udah, kalau misalnya lu mau main buff team fight, kita bakal main buff pressure map. Iya ya, lebih ke ini sih. Mahadewa tahu kalau misalkan class laner mereka udah pasti menang lah ya. Karena kalau misalkan lu class lane menang, lu harus bisa manfaatin momentumnya di sana. Entah lu mungkin dapetin Overlordnya atau bahkan lu bisa ganking, keep pressure menuju ke bagian class lane musuh terus. Dan sekarang Tufts udah jadi Blazing Cape dan bahkan sudah akan langsung dibalas di sana dengan Destructive Deluge. Namun Bigetron Esports mereka tidak terlalu terburu-buru untuk memfollow up seorang Princess Frost karena Fadel Boy masih bisa pulang. Dan bahkan sekarang Bigetron kedatangan satu Enhance Wave yang dimana Vanguard datang sedikit demi sedikit juga dipoke oleh seorang Val. Di sana ada 1v3 situation, Invincible Warrior dibuka, namun terkena Winslas Enhance dan player-player dari Bigetron tidak bisa kemana-mana karena memang ada satu Winter is here. Tebel banget itu Dun. Biarinlah dari tim Bigetron di sana coba buat ngepoke siapapun itu. Cuman memang dari Mahadewa sendiri tadi Ashioreti-nya ya itu bisa nahan 3 player karena berkat damage blocking dari Invincible Warrior dan terkena out. Tapi nggak dilanjut. Frigid Prison tadi kena juga karena Psycho udah recall, hampir kena ice-nya, cuman ya udahlah. Oke, Psycho sekarang udah miss timing, tapi dia masih ada Build Outburst. Coba buat keluarin shotnya gede banget, tapi ternyata dari belakang ada flank dari Mayan di sana. Psycho dan juga 14 harus tumbang walaupun ada pertukaran. Enix masih bisa dieliminasi oleh DDQ, tapi DDQ terlalu kuat di sana, hanya bisa diberhentiin oleh Frigid Prison dan itulah yang terjadi. Saya masih Unruly Blade, maju lagi bro, dan coba buat proxy ke arah dari creep-creepnya Mahadewa di arah farm lane, tapi karena Mahadewa udah terlalu low, mereka pun nggak memilih untuk oke kita fight lagi, nggak perlu karena itu udah overextend. DDQ bukannya nggak respect, tapi dia udah expect sih lebih tepatnya ya, kayak oke, ini Mahadewa udah low, mereka udah gak ada skill lagi, mereka gak ada ulti, ya udah ini gue majuin, masih bisa. Tapi ya Mahadewanya kayak oke gue respect dulu, gue gak usah. Dan sekarang udah dapetin sedikit creep babi hutan yang ada di creep jungle merah dari Mahadewa Esports dari DDQ dan balik dengan aman lagi nih Riz. Iya, karena memang tadi tidak ada perlawanan juga ketika dia Unruly Blade ke dalam. Mahadewa Esports sejauh ini mereka juga lagi coba untuk maksimalin 5 lawan 5-nya karena kalau misalkan ada swiping lane nanti terjadi ya, Mahadewanya tukeran gitu kan. Ini bakal sulit buat si Mamon sih juga karena buat lawan di range itu pasti bakal PR-nya gede banget dan tadi juga ada 5 lawan 4 ya. Jadi wajar kalau misalkan satu outer tower dari tim Mahadewa udah mulai kehilangan banyak banget HP di sana. Soalnya lainnya juga kan tadi nggak gitu ikut join fight. Yep. Tapi ya udah, mungkin memang Bigitron memilih untuk kita yang penting samain dulu ya kan, networknya samain dulu, gold acquisitionnya, farmingnya yang penting oke, walaupun mungkin beda kill, walaupun mungkin beda tower, tapi ya enggak juga sih karena ada trading yang terjadi ya, ternyata atas sama bawah, jadi it's not a problem, masih chill dari kedua belah tim dan juga kelihatan banget sih mereka main dengan penuh respect kedua tim ini, nggak mau asal-asalan, mereka nggak mau asal-asal buka map, mereka nggak mau asal-asal maju kayak yang mereka lakukan kemarin. Hari ini semuanya lebih rapi, hari ini semuanya lebih terorganisir dan mereka buka vision pun pelan-pelan, nggak langsung kayak oke gue mau ke sini, oke gue langsung mau ke sana, enggak. Tapi kita lihat DDQ bersembunyi di dalam Crimson Jungle, dia langsung mengekspos dirinya karena tadi sempat coba buat mau ngambil creep yang paling belakang di Azure Jungle daripada Mahadewa Esports. Teman-teman udah ketahuan, udah ke-expose dari Q, mau ngomong harus mundur. Tapi keluar, ini benediction-nya benar-benar di spam ya kalau misalnya sama pro player gitu. Tapi ada minus ya kalau misalkan benediction-nya di spam. Ketika dia Unruly Blade, itu benediction duration-nya udah habis. Jadi 3 detiknya nggak bakal dapet dia. Kan kalau misalkan benediction dia harus nge-hit dulu kan. Bisa ngurangin cooldown dari ultimate-nya. Cuman kalau misalkan di spam, durasinya udah habis. Terus lu harus terpaksa ulti ke depan,
itu pasti nggak bakalan ada cooldown yang kekikis di sana. Berarti kayak nunggu timing aja lah. Benar. Dan lu lihat udah bakalan ready dan Ayep udah punya ultimate di sana, Celestial Melody is ready dan bahkan Outburst menuju ke 4 player sekaligus saat ini dari tim Madewa. Ada Stampede dan juga Storm membuat player dari tim Bigetron Esports pede untuk masuk menuju ke dalam dan akhirnya Madewa Esports kehilangan seorang Asciority. Ini sulit karena memang Invincible Warrior bisa 2 kali ya, tapi kalau misalkan nggak ada follow up damage lanjutan dari Madewa sendiri, mereka nggak bakalan bisa nge-fight. Yap, dan ini sepertinya harus direlakan aja. Outer Tower di arah mid lane, satu vision yang paling berharga. Satu tower yang paling berharga buat Madewa Esports karena ketinggalan dan kehilangan Anxiety. Yep, sama Fadelboy tadi ngeluarin flash dengan begitu cepat karena mereka nggak expect kalau misalnya Unbridled Outburst bisa kena ke 3 orang yang exactly pas banget sama Psycho. 4 malah tadi kan, ada yang nyamping soalnya. Oh iya. Iya, ada yang nyamping kenanya, terus juga ada yang dorong ke dalam. Bigetron Esports dengan Zhang Fei-nya sih perlu di-respect sih. Kita tadi bahas Zhang Fei itu sebelum kita masuk mainin si tim Bigetron Esports. Iya. Tapi pas lagi mainin ternyata senasty itu ya Psycho dengan Zhang Fei-nya. Dan sekarang Otto seneng sih ya Psycho. Iya. Lihat di sana udah ada poking-poking yang terjadi. Ocean of Tears ini kunciannya dari tim Bigetron Esports. Saber lagi coba buat cabut juga bersama dengan DDQ dan kawan-kawan. Mayannya coba buat split push ya, ini hal yang berbeda sih gue lihat saat ini. Kenapa tuh? Iya, Mayannya split push dan split pushnya dia ada di farm lane karena memang khususnya ya dari awal sebelum team fight itu Enix selalu ada bareng sama 4 player lainnya, 3 player lainnya. Jadi tapi mereka berempat. Biasanya sih ini gameplay mereka sih antara Mahadewa yang split itu Mons atau yang split Anxiety, biasanya mereka coba mulai dengan kayak gitu kalau mereka udah mulai behind gitu kan. Kayak misalnya sekarang goldnya masih 50-50 tapi kan tadi mereka kalah fight. Biasanya kalau mereka udah mulai kalah fight, mereka langsung split, tapi sekarang kita lihat tuh udah mulai zoning ke arah Mamons. Mamons harus berjalan mundur dulu karena tadi udah ketahuan lagi ngumpet di arah Azure jungle-nya dari Bigetron. Tapi Tyrant sekarang ditarik-tarik banget nih sama Anxiety. Coba buat reset DDQ sama Anxiety. Ditarik masih ke kanan by one, ini. iya ditarik ke kanan, coba buat reset lagi. Tapi sekarang dapat, bahkan gak ke reset, itu tarik ke kiri sama Pindah ke DDQ. kiri lagi. Oke, ke reset. Ke reset. Bagus. Jadi ke reset karena tadi DDQ nariknya agak terlalu jauh kali ya. Atau mungkin agak kelamaan biasanya. Tapi ya udah, it's okay. Karena dengan kayak gini, ini udah adu poke aja nih. Adu poke, adu positioning, dan adu memang momen yang siapa yang bisa exploit ini dengan cukup baik nih, Riz. Oke. Nampaknya sudah ada satu Unruly Blade maju ke depan dan akan langsung dibalas dengan seorang Mamons di sana. Fleeing to dangers akan langsung digunakan untuk keluar karena akan ada beberapa efek double heal yang diamankan oleh Mamons. Getting Serious juga udah terlanjur terpakai di sana nampaknya Zelta. Ini bakal alot banget Ini sih. bakal alot dan team fight yang terjadi dari Madewa dan juga Bigetron agak sedikit ketahan. Fengnya dan juga Mamons sudah akan langsung berpindah menuju ke Overlord. Oke, dilepas. Diikhlaskan saja. Ngapain ke dalam Asciority? Apakah ini akan menjadi giveaway Willy Salim yang terjadi oleh seorang Asciority? Kita masih belum tahu karena memang di sana nampaknya tidak ada yang tumbang dari Madewa dan Bigetron Esports pun berhasil mendapatkan Tyrant. Dan begitu juga dari tim Mahadewa yang berhasil mengamankan Overlord. Yes, 50-50 position tadi. Anxiety mau coba peruntungannya seperti di game kemarin kan, kill Tempest. Tapi ternyata memang mungkin masih belum waktunya aja karena tadi udah ke-stuck sama Unbridled Outburst dan juga diganggu sama Wind Slash dari DDQ. Jadi it's fine karena mereka bisa dapetin Overlord dengan kosong, dengan sangat mudah. Bisa dibilang karena 5 player dari Bigetron Esports itu dari tadi bertengger di area Tyrant. Gila, gue suka banget sih dengan posisi mereka. Mereka gunain Feng karena mereka tahu class laner mereka itu nggak bawa smite. That's why mereka pakai Feng. Ini gue baru sadar ya, karena jujur gue kemarin nggak nonton match dari Mahadewa. Jadi mereka itu coba buat avoid 5 lawan 5-nya Zelta. Bikin class laner dan juga farm lane lu ini coba buat ambil alternatif epic monsternya di sana dan bakal win slash the second one. Udah akan langsung coba buat dibuka. Benediction juga tidak mengenai siapa-siapa dan Madewa Esports saat ini tidak akan meladeni Bigetron ya, karena Bigetron terlalu kuat di awalnya sih menurut gue jujur. Tapi lu sadar nggak sih, Riz, Psycho tadi baru ngeluarin Unbridled Outburst, sekarang reach-nya udah full lagi. Banget ya? Cepet banget bro. Apa itu? Apa? Kayaknya rahasianya adalah lu mukulin creep aja atau creep jungle. Iya. Memang. Nah makanya kayak dia pun tahu ketika dia udah keluarin Unbridled Outburst, dia udah nggak bisa tuh namanya buka-buka map lagi dengan harus main save lah ya. Harus main save dulu. Yang penting dia ngumpulin rage. Kalau dia udah ngumpulin rage, baru dia bisa suka-suka buka map, baru dia bisa suka-suka face check, baru dia bisa suka-suka ngepil musuhnya. Tapi kalau misalnya nggak ada rage ya
Nggak Tapi bisa. yang gue heran ya, kadang ada beberapa Zhang Fei yang kayaknya tuh pede banget gitu di depan ya kan. Tanpa adanya Rage, dia maju-maju ngecek Ya. Bash sendirian. Yang padahal lu tinggal ngehit minion jungle aja atau ngehit minion wave aja, itu pasti bakal naik dikit demi sedikit. Dan sekarang udah ada poking yang dilakukan. Outburst masih coba disimpan, akhirnya bakalan langsung coba dibuka oleh seorang Psycho. Dan kali ini defending moment dari tim Bigetron Esports akan lancar jaya. Namun dibalik itu sudah ada beberapa anti-regen yang ditempelkan menuju ke seorang Xiaodun, sehingga Bigetron Esports main harus agak sedikit lebih aman. Yes, kukira bakal Ini fight. wave-nya Ternyata nggak bakal lagi. di-push. Winter is Tear coba buat push. Azureti dapat lagi Invisible Warrior ke reset. Daddy Q mau ngomong harus mundur. Wah, dan ini pinter. udah. Memang tukeran, memang mereka respect banget sih ya. Kedua belah tim ini benar-benar total respect banget. Mereka Applause nggak banget mau gua. asal-asal buka war. Seperti Bigetron tadi, ya udah nggak apa-apa. Mending kita relain aja nggak apa-apa mid outer tower pertama Iya. daripada langsung digebrak sama Mahadewa karena Bener. mereka benar-benar cukup bagus ya dalam Ya. bisa mempergunakan situasi-situasi kayak gitu. Pokoknya jangan sampai ketika lu berdua, lu di-engage sama tim Mahadewa. Intinya sebenarnya seperti itu. Cuman tadi memang ada posisi yang kurang begitu menguntungkan dari Bigetron Esports ketika mereka harus ngebuang satu outburst ultimate dari si Zhang Fei-nya. Jadi mereka nggak bisa team fight. Zhang Fei harus recall. Ini akan jadi 4 lawan 5. Sehingga kalau misalkan mereka agak sedikit lebih waras ya. Jadi mereka let go aja sebenarnya outer tower. Yep. Dan akhirnya benar mereka di let go. Tidak ada player yang tumbang. Player yang tumbang itu akan membuat PR untuk Bigetron Esports. Karena lu harus bikin wave-nya lagi. Lu harus reset lagi. Dan nungguin mereka itu lama ya. 30 detik itu lumayan lama kalau menurut gua. Karena ini udah menit 15 mas saya Zelta. Yes, dan Psycho kembali lagi full rage-nya. Gua hampir nggak pernah ngeliat Psycho itu kayak seperempat rage-nya tuh nggak pernah ya. Pasti minimal setengah sampai full. Iya. Dan cepet banget juga ngumpulin rage-nya sih. Iya, Ini efektif banget. Gak cuma ngehit Zel. Sebenarnya lu bisa juga Leaping Savior itu kasih ke teman lu, spam skill, ya, pokoknya spam spam. Lu kenain ke teman-teman lu. Kalau misalkan lu mau gunain skill satunya, kita tahan dulu karena memang di sana udah ada kontes yang terjadi. Tyrant berhasil diamankan oleh seorang Xiaodun dan juga ada satu tebasan meteor yang dibuka oleh seorang Sam berhasil menumbangkan Princess Frost dan bahkan 3 player sekaligus akan langsung coba buat di dive, tapi Azureti tidak sekuat itu. 2 player hilang dari Mahadewa. Tyrant pun mereka gagal untuk kontes. Formasinya terpecah tadi, Kaiser kepecah dan juga Fadel Boy lari sendiri agak panik karena langsung di Death Sunset sama Tools. Jadi dari player-playernya, tim membernya yang lain mencoba untuk gak apa-apa kita berlari aja. Memang ini bukanlah saatnya buat fight karena tadi kita udah kalah, mungkin kalah skill atau kalah poke, tapi sekarang hukumannya banyak banget. Tyrant dapat, Fadel Boy dapat, Anxiety dapat, Inner Tower di arah farm lane pun dapat, bahkan mungkin OTW ke arah Inner Tower di arah mid lane. Pasti dong, karena memang mereka udah berlima, ini udah stick banget. Ini Mamon juga udah bukan timingnya dia buat nge-snatch player juga Zelta, kecuali dia mau gabut nungguin di satu bus sampai ada yang lewat. Itu pun kayaknya bakal jarang banget terjadi. Gacha banget. Karena lu harus nge-skip wave, 2 wave, 1 wave itu udah lumayan banget. Lu bakal tersendat goldnya dan bakal sulit kalau misalkan lu hitungannya gambling karena playstyle yang dimiliki oleh tim Bigetron Esports di sini stick. Mereka berlima nggak mungkin ada satu yang bakal misah sendiri, nggak mungkin, kayak susah banget. Split push momennya diredam sama Bigetron dari Mahadewa. Ya. Team fight momennya pun dari Bigetron masih cukup banyak bisa advance karena masih ada Tufts yang bahkan langsung bisa loncat ke backline. Betul. Jadi ini jadi posisi sulit lah buat Mahadewa, tapi Bigetron mau coba buat dapetin satu Overlord di saat mereka lagi ada Primal Bond nih. Betul, ini nggak tahu apa yang terjadi karena udah kebuka nih, Ayam udah mulai buka map, udah kelihatan Overlordnya coba buat masuk. Kaisernya Invisible Warrior tapi aduh. Santai aja dulu mereka, bahkan ya udah deh kayaknya ada decision untuk enggak karena tadi ada Unbridled Outburst keluar ya. Iya, ada Outburst lagi di sana. Udah pasti zoning karena itu dari Mahadewa untuk masuk ke bagian pit Overlord itu lewat jungle mereka sendiri guys. Nggak ada yang masuk dari mid lane tadi. Jadi udah pasti lewat sana semua. Ditungguin sama Gorilla. Pasti pada takut dong. Ya serunya Bigetron juga nggak panik ya. Maksudnya kayak Zhang Fei-nya tuh nggak langsung maju atau langsung zoning-zoning. Nggak, mereka sembunyi aja nunggu. Karena kalau fight-nya pecah pun mereka masih dalam posisi yang untung. Karena mereka tidak terdisclose di map. Gak ada yang ngelihat Psycho-nya tadi di map. Gak ada yang ngelihat Tufts. Gak ada yang ngelihat 4014. Itu udah cukup banget buat mereka bisa advance untuk kayak oke, kita tunggu aja. Kalau misalnya mereka mau masuk, ini udah jepitan coy. Iya, ini udah jepitan dan lu lihat juga Overlord yang udah diamankan oleh tim Bigetron Esports membuat mereka jadi memiliki kurang lebih 80% map. Saat ini Heroes Gorge ada di tangan dari tim Bigetron Esports, sedangkan
Player-player dari Mahadewa, mereka akan langsung coba untuk melakukan upaya defense terlebih dahulu. Udah ada satu Ocean Tears yang dibuka oleh Lady Jen. Sedangkan Bigetron Esports lagi coba untuk menata kira-kira lane mana yang mau kita all in. Harusnya mereka berpindah karena Vanguard Overlord yang besar sudah akan langsung tersaman di area farm lane. Dan Mahadewa Esports lagi coba buat setup dan juga clear secepat-cepatnya karena di tiap lane itu akan datang Vanguard kecilnya. Yes, Vanguard kecilnya sepertinya udah mulai teredam, tapi sekarang kita lihat Dark Overlord-nya udah mulai masuk mengintip ke arah High Ground Tower. Unbuilt Outpost sudah keluar, naganya masuk. Ini bisa cicil-cicil tapi benar-benar coba di-clear dengan begitu cepat oleh Mahadewa Esports. Coba untuk masuk, langsung ada Stampede. Boom! Dan langsung masuk Dead at Sunset di sana untuk membikin panik sedikit Mahadewa Esports karena memang yang ditujukan adalah oke, gua mau Dark Overlord gue full fokus ke arah High Ground Tower di area farm lane, dan itulah yang mereka berhasil lakukan. Bahkan langsung bonus dapetin satu Fadel Boy di tengah-tengah pertandingan itu. Lo harus lihat, itu Daddy Q ngambil semua aggro High Ground Tower ya lo, biar si overall Vanguard itu nggak disentuh sama aggro tower ya, dan nggak disentuh sama player-player Mahadewa. That's why mereka bisa keep up dan mendapatkan satu High Ground Tower. Udah ada satu Bloodstorm di sana dibuka, namun tidak akan bisa keluar kemana-mana. Ada seorang Mammon harus tumbang begitu saja. 3 player nampaknya tidak cukup kuat untuk melawan 5 player dari tim Bigetron Esports yang masih tersisa. Tempest yang pertama available, tapi ini bisa di-close tanpa perlu Tempest. 5 detik lagi dari seorang Fadel Boy akan masuk. Unruly Blade di sana akan langsung coba untuk mengknock beberapa player dari tim Mahadewa. Bakal langsung beku begitu saja dengan ada satu Frozen Touch dari seorang Lady Zen. Bigetron Esports main agak sedikit sabar. Nggak boleh terlalu terburu-buru. Jangan sampai kayak RRQ DTH waktu itu. Ya, scriptnya masih aman juga. 2 wave dari atas dan juga dari tengah coba buat berjalan. Sebentar lagi bakal jadi super minion kalau misalnya satu High Ground Tower di top lane-nya Mahadewa Esports hilang. Scriptnya udah boleh masuk. Coba wave kedua dari Bigetron. Masih nggak takut. Dan sekarang Mahadewa udah nggak punya lagi tower apapun itu kecuali kristal. Dan ini 10 dan udah bahkan sudah tiba Tempest Dragon. Ini udah menjadi pertandingan final untuk kedua belah tim. Tempest Dragon telah tiba, pertarungan akhir dimulai. Kita lihat kira-kira siapa yang akan mendapatkan Tempest Dragon ya, karena ini akan menjadi decision match yang dimana Tempest Dragon jatuh ke tangan Mahadewa atau Bigetron itu akan berpengaruh besar ke dalam in-game. Dan kalau misalkan Mahadewa dapetin satu Tempest ini penting banget untuk memperbaiki keadaan mereka sekarang. Karena mereka nggak punya High Ground Tower. Bahkan saat ini udah ada satu Invincible Warrior yang dibuka dan juga di belakang akan langsung diporak-porandakan oleh seorang Taf dan juga Psycho. Mereka udah berhasil mendapatkan Enix dan bahkan duanya akan langsung coba buat ditahan kembali. Namun saat itu tidak akan ada seorang Assured yang bertahan dan Bigetron Esports pun berhasil menculik 2 damage deal yang lumayan besar dari tim Mahadewa Esports. Kalau gini udah nggak perlu Tempest sih dari Bigetron. Mereka tinggal masuk aja clearing creep karena 3 wave lagi bertabrak. Kristal udah masuk dari side lane, dua-duanya wave-nya udah ada super minion. Daddy Q bisa mengeliminasi seorang Fadel sendirian di sana. DT Sunset masuk tapi gak pakai lama Bigetron. Langsung fokus aja ke arah kristal dan itulah game.